lanjutkan lagi ya penjelasan yang, mengenai tentang sekolah ya, bullying yang terjadi di sekolah. Benar yang tadi kata Bu Wikan bilang gitu kan, harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dan juga, pihak orang tua gitu kan. Karena jika tidak ada komunikasi yang baik, bullying akan terus terjadi lagi dan akan terjadi lagi gitu kan. Karena memang, pada dasarnya juga harus ada kerjasama yang baik. Eee, di sekolah, terutama di SMA itu nanti akan kita kenal adanya vertical bullying atau perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas di sekolah, berlanjut 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 hingga mereka alumni. Nah ini, cerita mungkin balik, ke belakang ya, tahun 2007 sampai 2009 itu aku pernah nyasar, ceritanya pernah nyasar jadi, reporter di sebuah stasiun TV dan itu, reporternya kriminal. Jadi kasus pertama yang, nasional yang pernah aku liput itu adalah kasus bullying SMA 34, di bulan November 2007 dan itu melibatkan kakak kelas. Nah, ini akhirnya kakak kelas ini menganiaya, anak baru, katanya anak baru ini disuruh ikut geng, namanya geng Gasper. Nah, geng Gasper ini ceritanya sudah bertahun-tahun nih menjadi sebuah grup yang sangat ditakuti di sekolah tersebut. Nah, akhirnya si anak ini namanya Fadli kalau tidak salah korbannya, eee, dibawa ke sebuah lapangan dan di situ dianiaya oleh 5 kakak kelasnya. Jadi akhirnya kasus ini akhirnya membuat saya seminggu harus, update di Polsek Cilandak, karena ini kasusnya masuk ke Polsek dan juga akhirnya masuknya ke Polres Jakarta Selatan. Jadi, setelah kasus ini 5 orang diberhentikan, dikeluarkan kakak-kakak kelasnya dan akhirnya pihak sekolah itu akhirnya, membubarkan geng Gasper ini dan ternyata geng Gasper ini, berjumlah 900 orang. Ya, jadi ternyata 900, orang itu hampir keseluruhan siswa di SMA tersebut adalah anggota geng gitu kan. Akhirnya setelah, dibubarkan tahun 2007 itu bulan November, sampai detik ini, alhamdulillah saya belum pernah mendengar kasusnya kembali. Oke, Miss Gita, next. Oke, biasanya vertical bullying itu ciri-ciri khasnya itu ada peraturan zona junior senior. Nah, ini biasanya nih suka ada, junior harus makan di kantin ini, senior harus makan di kantin ini. Terus kalau mau lewat, kelas ini harus bayar pajak dulu. Nah, itu bener-bener peraturan zona ini tuh biasanya mungkin banyak yang ngalamin juga ya, karena saya pernah ngalamin juga. Jadi peraturan zona junior senior itu sangat berlaku, mungkin hingga detik ini, di beberapa sekolah yang terutama yang, siswanya itu ratusan ya. Jadi dan juga mengakar nih, sudah mengakar, eee, tradisi bullying itu sudah mengakar. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini bahkan di sekolah yang, ada vertical, bullying-nya, itu cara berpakaian junior senior itu ditentukan. Bahkan, sampai detik ini pun, ada beberapa anak Alfat gitu kan yang SMA-nya mungkin, di luar gitu kan, bukan di Alfat gitu kan, pernah cerita gitu, adanya, Agit gitu kan, Agit itu adalah sebutan untuk anak kelas 3, terus, Awut itu untuk kelas 2, dan juga, Utas itu untuk anak kelas 1. Jadi mereka tuh harus, mengikuti rules, bahkan satu sepatu saja ada satu anak yang salah di satu angkatan itu satu angkatan akan dihukum semua, biasanya seperti itu. Jadi cara berpakaian junior senior itu sudah ditentukan. Oke, terus lanjut Miss Gita. Nah, biasanya karena sudah kebiasaan menjadi norma sekolah, karena nggak ada yang, pihak gurunya juga nggak ada yang aware, bahkan juga mungkin pihak di dalam, keamanan sekolahnya juga nggak aware gitu kan, akhirnya jadi norma sekolah, atau bisa dibilang jadi tradisi. Dan ini sampai detik ini tradisi-tradisi ini masih masih berlaku gitu. Bahkan pernah ada anak Alfat yang curhat ke saya gitu kan, dia SMA-nya di salah satu SMA, negeri di Jakarta Selatan padahal. Akhirnya dia pulang jalan kaki,
lewat rel kereta karena dia sama sekali nggak punya uang, karena setiap hari harus, apa ya, memberikan uangnya itu ke senior gitu kan. Jadi bener-bener sampai nggak punya uang, sampai, utang sana sini, karena untuk mengikuti tadi tradisi yang sangat amat disayangkan masih, terjadi sampai detik ini. Oke, lanjut. Nah, ini penghormatan yang salah kaprah. Jadi banyak banget kakak kelas yang pengen dihargain. Pasti alasannya adalah supaya adik-adik kelasnya itu menghargai kakak seniornya. Itu kata-kata kunci yang sampai detik ini masih berlaku sampai detik ini. Jadi akhirnya penghormatannya jadi salah kaprah. Harusnya kakak-kakak kelas atau kakak alumni itu memberikan, dampak yang baik gitu kan, positif, akhirnya jadi terinspirasi gitu. Jadi adik-adiknya terinspirasi, "Oh, keren ya kakak ini, bagus ya, hebat ya," gitu. Jadi bukan karena ingin dihargain gitu kan, ingin diakuin ya karena tadi, mungkin sebenarnya mereka tuh nggak percaya diri gitu kan. Tapi seolah-olah jadi hebat dan sebagainya, akhirnya membuli, melakukan perundungan, mengancam gitu kan adik-adik juniornya. Oke, itu ciri-ciri khas vertical bullying ya. Kenapa vertical bullying masih terjadi sampai detik ini? Nah ini poin pertama, lemahnya perhatian guru. Jadi gurunya nggak aware. Banyak banget kejadian-kejadian seperti ini, gurunya, tiba-tiba rapat, dan juga dibiarkan. Biasanya kejadiannya itu banyak sekali, jam kosong. Mungkin untuk, beberapa sekolah yang, ratusan muridnya, bahkan ribuan gitu kan, jam kosong itu dinanti-nanti banget gitu kan. Karena di jam kosong tersebut, tidak ada guru, mereka bisa, upload handphone, main handphone, bisa melakukan rekaman-rekaman yang kayak tadi gitu kan, kekerasan dan sebagainya. Karena lemahnya perhatian guru, gurunya nggak aware, gurunya bener-bener, ya udah, aku hanya mengajar, sekedar mengajar. Jadi tidak ada perhatian dari guru tentang, "Eh, si ini kenapa ya sedih? Oh, si ini kenapa ya? Kok murung aja?" Harusnya guru aware gitu kan. Oke, lanjut. Nah, biasanya hukuman bagi pelaku. Jadi ketika tradisi di vertical bullying ini kejadian misalkan kekerasan dan sebagainya, oke, yang dihukum hanya pelakunya, tapi tidak mengubah tradisinya. Jadi selama tradisi vertical bullying ini masih sampai detik ini masih terjadi, ya pelakunya yang dihukum, ya hanya dihukum saja. Keluar dari sekolah, udah gitu kan. Tapi bullying tetap terjadi. Kan pasti tetap terjadi. Alumni-alumni akan tetap datang dan juga sebagainya sebagainya. Karena tadi tradisi bullying-nya yang tidak dihancurkan gitu, tidak dihilangkan, tapi hanya pelakunya saja yang dihukum. Oke, lanjut Miss Gita. Oke, acara MOS yang salah. Biasanya kita tahu ya, masa orientasi siswa itu di zaman saya dulu itu kan harus harus, aneh-aneh gitu kan, junior itu kayaknya merasa rendah rendah banget gitu kan, di level terendah lah mungkin. Jadi berpakaiannya aneh-aneh, tugasnya juga aneh-aneh, bahkan, eee, saya sempat di SMA dan kuliah itu masih masih merasakan gimana acara orientasi itu, eee, menggunakan hukuman fisik. Bagi cowok terutama, cowok-cowok, itu kalau salah sedikit pasti hukuman fisik, entah dipukul, entah ditendang, entah push up dan juga sebagainya, itu pasti kena. Kalau yang mungkin yang perempuan-perempuannya mungkin cenderung lebih aman ya, lebih lebih hanya sekedar, dimarahin atau sebagainya. Tapi kalau di MOS, di SMA dan juga kuliah biasanya cowok itu jadi apa ya, sansak kali ya, jadi apa, tempat, fisik, hukuman fisik itu sering banget terjadi. Dan acara MOS-nya jadi salah kaprah gitu kan. Oke, terus vertikal oke, satu lagi, nah, biasanya sekolah-sekolah atau, SMA gitu kan melibatkan alumni gitu kan. Nah, kalau yang Alfat lakukan gitu kan, kemarin memanggil alumni itu ingin mencari gitu kan, oh, mereka menginspirasinya di bagian mana ya? Mereka, hebatnya di bagian mana ya? Nah, kalau biasanya di vertical bullying itu, alumni itu datang, itu justru apa ya, melakukan pemalakan lagi biasanya, melakukan pemalakan, bahkan, melakukan kekerasan fisik gitu kan. Jadi bener-bener yang, akhirnya
alumni ini bukan menjadi contoh yang baik, malah akhirnya jadi, membuat tradisi-tradisi tadi tuh makin kuat gitu kan, makin kuat di beberapa sekolah yang, kita pikir, sekolah favorit, biasanya kejadian seperti ini vertical bullying ini masih sering terjadi dan peran alumni memang sangat tinggi di vertical bullying ini. Jadi ada alangkah baiknya juga harus ada kerjasama ya, orang tua, sekolah, dan juga alumni untuk duduk bareng dan, melebur egonya masing-masing dan mengubah tradisinya menjadi tradisi yang baik gitu kan. Oke, lanjut Miss Gita. Nah, ini bagaimana mencegah bullying di sekolah ya. Ini ada beberapa step, mencegah bullying di sekolah. Step yang pertama, oke, nah ini, guru melakukan pendekatan personal gitu kan. Setiap ada yang merasa, terbuli atau mungkin ada yang, melakukan bully di sekolah itu, guru harusnya melakukan pendekatan personal gitu. Eee, karena apa ya, perhatian kita walaupun sekecil apapun pasti sangat dihargai oleh siswa gitu, peserta didik atau murid-murid kita. Pasti nanti, "Oh iya ya," timbul rasa nyaman, timbul rasa aman ketika bercerita. Itu tadi yang poin yang tadi Ibu Ikan bilang kan, ketika anak murid gitu kan, merasa aman dan nyaman untuk bercerita, pasti kasusnya akan segera, oh bisa diurai gitu, benang kusutnya bisa diurai. Karena guru melakukan pendekatan secara personal. Jadi dan kita harus aware gitu, harus perhatian banget gitu. Oh, memang berat, memang susah, tapi harus kita lakukan sebagai guru. Kita harus bisa melihat, "Oh, si anak ini kenapa ya? Si anak ini kenapa ya?" Supaya preventif ya, pencegahan untuk, supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut Miss kita. Nah, ini adanya hubungan kakak adik yang harmonis. Di sekolah itu kita harus membangun hubungan, bukan junior senior, tapi kakak dan adik yang sangat harmonis. Nah, bisa itu, melalui kegiatan banyak ya, OSIS misalkan. OSIS kan ada yang, levelnya yang kelas 9 dan kelas 8 misalkan, atau mungkin yang di SMA nanti kelas, 11 dan juga kelas 10 misalkan. Jadi adanya hubungan kakak adik yang harmonis. Jika sudah hubungan kakak adik yang harmonis ini, kerjasamanya baik gitu kan, bisa saling backup gitu kan, mereka insya Allah akan menimbulkan tradisi kebaikan di sekolah tersebut. Oke, lanjut Miss Gita. Nah, bekerja sama dengan pihak luar. Sepertinya contohnya seperti sekarang nih, kita melakukan, kerjasama dengan pihak psikolog misalkan, bagaimana ya cara mencegah bully di sekolah gitu kan, orang tua murid nanti terlibat, guru juga nanti, ikut terlibat. Jadi bekerja sama dengan pihak luar, sebuah kewajiban kita juga dari pihak Alphard untuk melakukan kerjasama dari pihak luar, baik itu psikolog, baik itu, dengan pihak-pihak lainnya untuk bisa, apa ya, memberikan edukasi bahwa bullying itu harus, kita kita ini ya, kita cegah gitu kan. Bisa bisa kok kita cegah gitu kan. Oke. Terus, nah ini yang terpenting juga nih, meningkatkan self esteem siswa. Jadi meningkatkan kepercayaan diri di siswa-siswa kita gitu kan, terutama di Alphard. Eee, banyak kasus itu, eee, tidak akan terjadi kasus bullying ketika anak itu percaya diri. Nah, dan ketika dia percaya diri, dan dia misalkan terbuli gitu kan, karena dia percaya diri, otomatis dia ngerasa, "Ah, apaan sih?" Gitu kan, "Ah, enggak ah, aku bisa kok ngatasinnya," gitu. Jadi kalau self esteem-nya baik dari siswa-siswa kita gitu kan, percaya dirinya baik dari siswa-siswa kita, pasti insya Allah, dia menghadapi masalah itu, menghadapi bully itu dengan santai, dengan rileks, dengan bahkan, "Ah, aku harus balas nih dengan positif nih," gitu kan. "Ayo aku wah ternyata dia, melakukan hal yang tidak terpuji nih sama aku. Aku kayaknya melakukannya harus ini deh, harus nyadarin dia deh," gitu kan. Jadi, karena kita mungkin di Alphard itu kan, melakukan kegiatan-kegiatannya dengan aktif, active learning dan sebagainya, sekolah juga kelasnya tidak banyak gitu kan, akhirnya, banyak hal atau kegiatan yang meningkatkan kepercayaan diri siswa. Oke, lanjut Mas Gita. Oke, terus menciptakan suasana happy school. Dari awal kita sudah, ini ya,
membahas tentang happy school, insya Allah dengan adanya suasana happy school, itu akan meningkatkan kenyamanan dalam belajar, meningkatkan percaya diri ke anak-anak, dan juga membuat sekolah itu rasa keluarga. Nah, itu yang banyak alumni bilang Alfat itu sekolah tapi rasa keluarga. Nah, karena menciptakan suasana happy school. Lanjut Miss Gita. Nah, apa saja sih program anti bullying di SMA Alfat gitu kan, dan juga mungkin di SMP Alfat, karena nanti kita masih berada di satu gedung ya. Biasanya yang pertama itu advisor talk. Jadi ini jam wali kelas biasanya setiap seminggu itu kita biasanya membahas tentang apa yang terjadi nih gitu kan, kasus-kasus apa yang terjadi. Oh, yang jadi fenomena nih yang seperti ini ya, yang jadi viral tuh seperti ini ya. Oh, harusnya kita tidak melakukan hal yang seperti itu ya, harusnya seperti ini ya. Jadi benar-benar biasanya di sini juga anak-anak suka ada yang curhat, "Iya Mister, iya Miss, seperti ini loh, di rumahku seperti ini loh, di sekolah temanku," dan juga sebagainya juga. Jadi kita dan ini juga diterapkan di sekolah-sekolah SMA di Amerika gitu kan, untuk membangun mereka tuh, apa ya, kenyamanan tadi gitu kan. "Oh iya ya, ternyata aku nyaman nih, buat menceritakan masalah di sekolah," gitu kan, sama teman-temanku dan juga sama wali kelas. Oke, lanjut. Oke. Bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini, terutama di SMP dan SMA ya, ini sangat penting gitu kan, bahkan nanti di SMA juga nanti akan ada guru BK-nya gitu kan, yang guru BK ini juga punya jam khusus untuk BK. Biasanya beberapa kasus yang terjadi di Alfat misalkan ada yang, salah paham di medsos misalkan. Ya kita panggil gitu kan, kita panggil anaknya, 2 anak ini, kita pertemukan, tapi dengan itu tadi, dengan rasa kekeluargaan. Jadi kita ingin menyelesaikan masalah, bukan ingin menghukum pelaku gitu kan. Karena pelaku juga, eee, biasanya juga dia tadi ada yang berpikir kalau dia mungkin merasa tidak bersalah gitu kan. Apa yang dilakukan dia tidak lakukan secara secara sadar gitu kan, "Oh, ternyata yang aku lakukan secara sengaja ini, oh ternyata bisa menyakitkan perasaan orang ya," gitu kan. Akhirnya beberapa kasus yang terjadi itu kita, berikan konseling, kita pertemukan gitu kan, dan juga kita kasih titik temunya nih setelah mereka misalkan sudah, berdamai, misalkan sudah, melalui konseling, akhirnya kita juga turut memanggil orang tuanya, oh ternyata kejadiannya mungkin, ada halnya di rumah dan sebagainya gitu kan. Jadi mungkin bimbingan konseling ini di SMA itu jamnya akan sangat, lebih banyak dibandingkan, karena di SD itu bimbingan konseling biasanya ada di wali kelas ya. Jadi kalau di SMA itu sudah menjadi kewajiban. Oke, lanjut Mas Gita. Nah ini kalau di SMP dan SMA Alphard itu guru-guru itu biasanya makan bersama nih. Jadi ketika ada jam, snack time atau makan siang, biasanya guru-guru makan bersama. Karena ada beberapa kejadian ketika mereka mungkin salah bercanda, salah paham dan sebagainya, akhirnya kasus bullying-bullying itu kejadian itu di saat mereka makan siang misalkan. Nah, jadi ketika guru-guru SMP dan SMA itu makan bersama, ini sangat mencegah sekali, untuk anak-anak berkata kasar, untuk, melakukan tindakan kekerasan, dan juga menimbulkan rasa nyaman sebagai keluarga tadi. Oke, lanjut. I iya, lanjut Miss Gita. Nah, adanya home visit ya. Jadi guru-guru juga melakukan home visit, melakukan kunjungan ke rumah-rumah ya, ke rumah-rumah gitu kan. Jadi biar tahu kondisi, dari rumah dan juga kondisi lingkungan yang ada di, siswa ketika ada di rumah. Jadi kita bisa melakukan komunikasi yang intens, terhadap orang tua dan akhirnya bisa melakukan, kerjasama yang baik akhirnya. Jadi adanya kunjungan home visit ke sekolah ke rumah-rumah itu juga ikut membantu. Nah, terus adanya kurikulum happy school. Nah, ini juga membuat, sekolah itu jadi nyaman, tadi yang sudah dibilang, akhirnya kurikulum happy school membuat sekolah menjadi layaknya rumah kedua bagi mereka. Oke. Nah, ini juga ada peran serta alumni, baik itu di Cirende maupun BSD sudah ada forum alumni,
Jadi ketika mereka melakukan, bukber bersama, buka puasa bareng gitu, atau mungkin, konseling-konseling terhadap, "Oh iya aku kuliahnya bagusnya di sini nih Kak," gitu kan. Mereka menanyakan, apa ya, saran dan biasanya alumni di Alphard itu juga ikut membantu gitu kan. Oh iya, akhirnya mereka ikut ikut acara gitu kan, ikut membantu adik-adiknya untuk bisa memberikan advice yang baik, untuk ke depannya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi program baru gitu kan, namanya Kindness Board. Jadi Kindness Board ini ketika ada anak yang melakukan kebaikan, jadi, anak yang sudah merasa tertolong gitu kan, itu ngasih kartu ucapan terima kasih ke loker-nya misalkan. Kasih, nanti, "Terima kasih kamu sudah, apa ya, sudah membantu saya dalam hal ini." Jadi ketika dibuka misalkan loker-nya gitu kan, yang di bagian depan gitu, pas ngelihat, "Wah, ternyata aku sudah melakukan kebaikan ya, tanpa aku sadari aku sudah melakukan kebaikan ya," gitu kan. Oke, terus ada satu lagi kita Oke, mungkin ada satu lagi, ada Bintaksil ya. Bintaksil itu, bina iman takwa dan juga silaturahmi. Nah, itu dilakukan di, ketika puasa, jadi kita bisa berkunjung, ke beberapa, rumah anak untuk melakukan silaturahmi dan juga akhirnya membuat, sekolah itu layaknya keluarga. Oke, mungkin itu saja. Iya, terima kasih. Eee, Silakan Miss Gita untuk, bisa, eee, mengambil alih. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, ya, terima kasih atas pemaparannya kepada Ibu Ikan Putri dan juga Mr. Wisnu Sasongko. Cukup jelas sekali ya, kita mungkin selama ini sering dengar ini ya apa cerita-cerita mungkin ya curahan hati siswa atau mungkin anak-anak kita tentang aku dibully nih gitu kan, aku dibully gitu. Mungkin sebagaimana yang Ibu Ikan tadi juga jelaskan, ternyata term dari bullying itu sendiri mungkin bukan yang sekedar kayak bercanda dikit itu bully gitu ya Bu ya. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu yang tadi telah dipaparkan sehingga hal bisa dikatakan sebagai tindak perundungan atau bullying. Oke, mungkin silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin langsung bertanya bisa mengetikkan ini ya apa pertanyaan di chat box atau mungkin mau langsung bertanya secara live untuk silahkan kita persilahkan untuk menyalakan mikrofon dan bisa bertanya langsung terhadap kedua ini ya kedua pemateri. Nah ini udah ada nih yang ingin bertanya nih Ibu Imarianti ya. Selamat siang Ibu, silahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diberi kesempatan nih untuk bertanya. Aku ada 2 pertanyaan, satu untuk Miss Wikan, psikolognya Miss Wikan ya? Iya Miss kita. Miss Wikan betul. Miss Wikan, oke. Begini Miss, tadi ada Miss menjelaskan tentang supaya tidak terjadi siswa itu menjadi pihak yang terbuli, usahakan siswa itu untuk meningkatkan self esteem siswa. Nah itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya siswa itu bisa meningkatkan self esteem-nya. Itu satu. Yang kedua adalah untuk pihak sekolah, apakah kiat-kiat sekolah untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kecolongan adanya geng-geng itu loh, Mister. Maaf, ya. Mungkin karena di sini itu usia umum gitu. Iya betul. Aku sampai tahu, oh sekolah di Jakarta Selatan itu ada satu tradisi, satu SMA itu harus kalau mau masuk geng kami, kamu harus membayar makan di kantin untuk satu kakak kelasnya. Itulah makanya yang terjadi anak mahasiswa baru itu kadang-kadang kehabisan uang jajannya gitu kan, harus membayar itu. Itu untuk pihak sekolah dan kalau
aku boleh kasih masukan untuk sekolah, mungkin untuk tidak terjadinya apa ya, bullying ataupun terjadinya senioritas atau geng, mungkin ada satu peraturan atau punishment yang agak apa ya, supaya anak itu akan berpikir ulang gitu loh. Kalau gue ngelakuin ini, waduh, tersekolah gini gue itu loh. Maksud aku gitu. Maaf Miss Gita, mungkin aku begini karena aku pernah pernah mengalami bullying itu aku pernah alami, tapi kebetulan mungkin karena aku bukan tipe anak yang langsung ketakutan, tapi aku berusaha untuk melawan gitu. Jadi tidak sampai terjadi terlalu jauh gitu. Jadi aku pingin gitu anak-anak kita gitu, kita orang tua pada saat memasukkan anak kita ke sekolah yang memang anak kita suka, anak kita nyaman dan orang tua juga tenang gitu, Mister, untuk melepas anak kita ke sekolah gitu. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Iya. Ya, baik. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Ini kira-kira siapa yang mau menjawab dulu? Apakah Ibu Wikan atau Mr. Wisnu?